pernah nggak Pak Luhut melaporkan ke Presiden? Kenapa kenaikan sekian? Gini. Sebentar dulu. Nah, ini yang harus dibuka karena tugas rakyat, bukan individu loh. Saya menyebutkan Pak Luhut itu bukan sebagai ini, sebagai Ketua Komite Kereta Api Cepat yang ditugaskan oleh Presiden untuk melakukan 7 hal tersebut. Banyak jabatannya. Nah, bukalah itu yang pernah nggak kapan dilaporkan. Gini. Saya di birokrat lama, jadi semua itu transparan, dibaca. Oh, laporannya tanggal sekian ini laporannya. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Ya. Saya kira begini, bahwa ini kita ditonton mahasiswa loh ini. Sama rakyat dan Indonesia, rakyat Bang. Indonesia gitu. Jadi saya berharap Kompas TV ini mencerdaskan juga bahwa di negeri kita ini ada satu badan yang urusannya memeriksa itu. Badan Pemeriksa Keuangan. Mudah sekali loh. Kan Bang Said Didu ini paling sering mengunjungi instansi-instansi ini ya dalam kepentingan tertentu. Ya tinggal berangkat aja ke BPK. Apa sih ceritanya itu? Baru setelah itu kita boleh publish. Kalau katakan ingin bertanya langsung, saya kira kalau ada aksesnya ya silakan. Kan begitu dia. Tetapi kalau masalah kemudian kita bercuriga, janganlah selalu kita kemudian ketika ada kenaikan, saya curiga nih. Ya, bangunannya jangan curiga. Gitu loh, terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya kira penting itu. Sebentar Pak. Adalah sangat menarik. Saya mengusulkan, saya rakyat, saya disuruh mencari. Loh, pejabat publik yang mencari. Kita semua yang ada di sini. Sebentar, kita yang semua ada di sini ini rakyat loh. Kita semua ada di sini ini rakyat. Masa jadi jangan kita selalu mengklaim bahwa kita rakyat. Sementara orang lain bukan rakyat. Bukan. Kita rakyat semua ini. Bukan. Nah, pejabat yang ditugaskan itulah atau DPR menyampaikan. Nah cuma Bang Mardhani. Ya, betul. Kalau begitu ya silakan ke Bang Mardhani. Bukan Bang Mardhani. Betul. Saya mengusulkan. Saya usulkan. Kita tanya Bang Mardhani. Bagaimana sebagai partner dari Danantaran? Saya usulkan Bang Mardhani duduknya di sebelah sini. Karena statement Bang Mardhani itu dibantah oleh Bang Said Didu. Karena Bang Mardhani dari awal kan bilang ini kan sudah terjadi, kita restrukturisasi ulang. Karena dampaknya akan besar kalau kita. Nah Bang Said Didu nggak setuju Bang. Jadi Bang Mardhani bagusnya di sini Bang. Abang satu pemikiran sama kita ini. Siapa yang tanggung jawab Bang? Waktu itu DPR juga sudah setuju dong ketika PMN dimasukin untuk membiayai kereta cepat. Yang pertama, apresiasi Kompas ini menjadi pembahasan terbuka bagaimana sebuah kebijakan publik itu diambil. Yang kedua, akuntabilitas dan transparansi harus menjadi syarat. Dan dari proses yang ada, Bang Said Didu tentang B2B berubah. Awalnya firm itu B2B. Itu disampaikan Pak Jokowi bahwa tidak pakai dana APBN. Tapi dalam perjalanan di angka 68 triliun berubah menjadi 118 triliun itu perlu dijelaskan kepada publik apa yang terjadi. Bisa sebentar jadi. Sebentar Bang. Itu dijelaskan Presiden nggak kepada DPR? Karena ini tidak. Ini ditonton rakyat nih. Betul. Karena ini keputusannya bukan undang-undang. Kalau undang-undang harus dijelaskan. Dikonsultasikan tidak? Di Komisi 11. Iyalah, kan ada fraksi PKS. Di Komisi 11 ada PKS kan? Saya kebetulan bukan Komisi 11. Iya, tapi kan ada fraksinya. Nanti kita lihat catatannya. Intinya PKS nolak. Kalau IKN kita tolak ya. Bukan, kita nggak bisa ini. Enggak, kalau tadi kan dibilang gitu loh. Ketika balik lagi kepada karena WUS sendiri adalah kebijakan korporasi, kemudian Perpresnya keluar, ketika Perpres sudah keluar, kita tidak punya hak untuk mengevaluasi Perpres. Artinya mengetahui. Kecuali ada judicial review ke Mahkamah Agung. Oke, balik lagi. Sekali lagi, kebijakan publik ini harus transparan, akuntabel. Dan tidak bisa Ubed tadi bilang cuma sebatas emosi. Benar, kita bangga. Saya ketemu kok beberapa turis Malaysia ke Indonesia pengen naik WUS gitu loh. Karena di Malaysia tidak ada. Betul itu. Tetapi sebaik apapun niat untuk membuat bangsa itu bangga, hitung-hitungan teknokrasi, hitung-hitungan ekonomi harus dilakukan. Karena kalau itu tidak, maka akan berakibat ini tuh zero sum game. Kalau kita angkat tongkat di bawah,
Maka yang harusnya buat program pendidikan, buat program usaha, akhirnya terjerembab ke situ. Sekali lagi, saya tetap 2. 1, buka transparan dan akuntabel semua prosesnya, tetapi saya tetap pada posisi pertama. Karena ini sudah jadi, restrukturisasi harus dilakukan. Tidak bisa kita membiarkan ini, karena kalau tidak, kontrak ini akan berakibat panjang kali lebar. Oke, contoh bunga 4,3 kita bisa bilang kok jadikan kayak Jepang loan. Itu bisa turun panjang. Yang tadinya cuma 40 tahun jadikan itu 100 tahun. Sehingga ini menjadi sesuatu yang solutif dan selesai. Oke, Gitu, jadi Bang adanya Said. proyek Ini yang bus disampaikan itu, pemerintah pada saat itu. Belum. Nah, nanti kalau gitu saya harus nanya karena saya Oke, tidak di Komisi baik. 2. Jadi dengan adanya Saya tidak di proyek Komisi 11.